selalu merasa diawasi olehnya. Setiap detik nafasnya, siapapun dia dan apapun profesinya, yang memiliki amanat yang besar atau dan apapun yang Allah berikan kepada kita, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan, hati, jiwa, akal, apapun yang menempel pada tubuh kita dan lahir, apapun yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri dan lainnya, sarana untuk kita menyembahnya dengan mata, menyembahnya dengan telinga, menyembahnya dengan lisan, menyembahnya dengan tangan kaki, menyembahnya dengan perut kemaluan kita, menyembahnya dengan hati jiwa, menyembahnya dengan yang diberikan olehnya terhadap kita. Dan semua segala sesuatu yang ada, yang di sekitar kita, yang kita miliki, yang kita saksikan, yang kita lihat, sarana untuk kita menyembahnya. Kenapa kita belajar? Kenapa kita dulu menuntut ilmu? Kenapa Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahd? Tuntutlah ilmu, carilah ilmu sebagai perintah dariku untuk kalian wahai umatku, minal mahdi ilal lahd. Dari semenjak kau baru dilahirkan oleh bundamu sampai kau masuk ke liang lahatmu mati. Itu waktumu, batasmu untuk menuntut ilmu. Berapapun umurmu, andai kan kau punya umur 10.000 tahun, itu batasmu untuk menuntut ilmu 10.000 tahun. Andai kan umurmu 100 tahun, maka itu batasmu untuk menuntut ilmu. Dan berapapun umur yang kau miliki, itu waktumu untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengannya Allah ciptakan langit, dengannya sebabnya Allah ciptakan bumi, dengan sebabnya Allah ciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi dan segalanya. Bisa alamu Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Agar kalian tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu melakukan apa yang dikehendaki olehnya, apapun itu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan agar kalian tahu bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada, termasuk ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, lahir kita, batin kita, apa yang kita simpan, bahkan apa yang belum kita simpan, bahkan apa yang belum kita ketahui, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Harus kita tanamkan keyakinan Allah tahu. Allah tahu. Dimanapun kita berada, harus kita meyakini Allah tahu. Karena kalau seseorang hamba meyakini Tuhan yang Allah mengetahuinya, insya Allah akan timbul rasa takutnya, takut terhadap keselamatannya, takut akan hilang kebahagiaannya, takut akan sirna semua harapannya dan lain. Sehingga dia selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Setiap saat, setiap malamnya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Pandai menyaksikan segala sesuatu dan mencari apa hikmahnya atas segala ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan yang Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali kehendak Allah. Tidak ada yang di luar kehendak Allah.
besar kecil, lahir batin, sehat, sakit, hidup mati, Islam, imankah, kafir, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, keinginan Allah, ketentuan, ketetapan Allah. Di luar tidak ada. Di luar itu tidak ada. Semua Allah. Semua Allah. Semua Allah. Semua Allah. Tidak ada yang di luar Allah. Apa mudahnya Allah. Termasuk virus corona Allah. Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala adakan, Allah munculkan, Allah kehendaki? Karena Allah cinta dan sayang, bahkan Dia berdiri terhadap kebaikan, keselamatan kita. Alhamdulillah, sebab virus corona orang ingat mati, takut mati, khawatir mati. Kalau orang Islam bukan mati yang dikhawatirkan olehnya, karena ia pasti mati. Mau corona, bahari orang mati bukan karena corona, karena mati. Dan berarti kalau sekarang ada corona, orang mati karena corona, enggak. Enggak ada selain Allah yang bikin mati. Al-Muhyi al-Mumit huwa Allah wahdahu la syarika. Yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang menghidupkan, mematikan. Tidak ada, tidak ada. Kalau ada, mungkin terselip dalam benak kita khayal. Tidak ada hakikatnya. Batin, sesuatu yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak ada selain Allah. Kenapa Allah kirim dan sampai sekarang menakutkan? Karena Allah sayang, peduli terhadap kebaikan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tegur kita secara langsung atau tidak langsung, bahwasanya di atas segalanya Allah. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan selainnya. Allah. Untuk apa? Liya'buduh, agar setiap mukminah menjadikan sarana corona sebagai ajang sebab mereka untuk mendekatkan diri kepadanya dengan menyembahnya. Karena yang kita harapkan bukan surga, karena yang kita takutnya, khawatirkan bukan neraka. Yang kita harapkan dari Allah, yang kita khawatirkan murka Allah, lebih dari surga, lebih dari neraka. Ridho Allah lebih dari surga, murka Allah lebih dari neraka. Bahkan kalau orang sufi bukan hanya murka, mereka mengatakan ada bihijabi angka law kuntu fin na'im walau kunta alayya radhi fala ubali bil jahim. Adab bagiku, menurutku, sebagai keyakinanku, hijabi angka tatkala aku terhalang dari Engkau ya Allah. Kalau aku lupa, merasa tidak dilihat, merasa tidak diketahui, jauh dari ibadat kepada Engkau, itu adalah adab bagiku walaupun ia tidak melakukan semua yang dimurkai oleh Allah. Walaupun aku berada di dalam kenikmatan yang luar biasa besar, tapi tak kalau aku terhalang dari Engkau, lupa ya Allah, maka itulah hakikat yang ada bagiku menurutku di sisiku. Bukan nikmatnya, bukan nikmat yang diinginkan oleh mereka yang dekat dengan Tuhannya Allah, tapi yang memberikan mereka nikmat Tuhannya Allah. Nikmat penciptaan, nikmat ciptaan, nikmat seagung-agung ia, sebesar-besar ia, senikmat-nikmatnya ciptaan kecil. Yang jelas yang jauh lebih agung, mulia adalah besar adalah yang menciptakannya Allah.
Lakun ta'ala ya Rabbi fala ubali bil jahim. Andaikan engkau ridha terhadapku ya Allah, aku tidak peduli dimanapun kau tempatkan aku, walaupun di neraka jahimmu ya Allah. Asal kau ridha, itulah harapanku ya Allah. Dimanapun kau tempatkan aku, walaupun di tempat yang bukan ada yang penuh dengan murka-adatmu, bukan penuh dengan kenikmatan darimu. Andaikan kau taruh aku ke dalam neraka, tapi kau ridha, aku itu harapanku ya Allah. Jadi untuk dari terhadapmu kepadamu ya Allah. Kalau kita hidup di dunia melakukan apa yang membuat ridho Tuhan kita Allah, dan dengan yang kita dapat ridho Allah berarti kita hidup lebih dari surga Allah. Bahasa kita surga dunia. Yang kita dapatkan jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa, jauh lebih baik daripada surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kita dapat dari ridhonya Allah. Begitu pun sebaliknya. La li'amiru dunya wa yajma'ul amwal. Dan Allah tidak ciptakan kita untuk kita memakmurkan dunia semata. Bangun rumah, beli mobil, beli pakaian, kawin lagi, macam-macam, makmur dulu. Bukan tujuan kita memakmurkan dunia, tujuan kita memakmurkan akhirat, agar akhirat kita makmur. Kalau akhirat makmur, maka dunia kita pasti makmur. Tapi kalau orang memakmurkan dunia, belum tentu dia akan memakmurkan akhiratnya. Biasanya orang kalau sudah tujuannya memakmurkan dunia, pasti dia akan lupa akhiratnya. Biar aja, lihat aja, saksikan aja, dengar aja. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Wajah jama'ul amwal, dan tidak untuk mengumpulkan harta, ditumpuk, disimpan. Tujuan kita hidup itu. Tujuan kita hidup untuk menjadikan dunia, harta, sarana untuk kita menyembah Tuhan kita Allah. Apa sih perintah Allah? Ketika kita memiliki dunia, harta, Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakatnya, untuk bersedekah, untuk berinfak, dan itulah tujuan Allah berikan kita dunia dan harta. Kalau kita jadikan dunia kita, harta kita, sarana untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkannya sesuai perintah ya dan Nabi-Nya Muhammad, maka kita termasuk hamba yang pandai, hamba yang cerdas, hamba yang pintar. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, al-kayyis, seseorang yang pintar itu baik laki atau perempuan, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang selalu memperhatikan dirinya, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, muamalatnya, lahirnya, batinnya, kelakuannya, dan sebagainya, selalu diperhatikan, baik atau tidak, bagus atau buruk, dan sebagainya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berusaha beramal untuk kehidupan setelah matinya. Ada orang waktu mati disangui sekilo sarang burung. Ada yang disangui cincinnya, ada yang disangui kalungnya. Sangunya Al-Quran yang selalu dibacanya, rukuk sujud yang selalu menyertai setiap langkah dalam kehidupannya, sedekah, infak, zakat, toleransi,
dia berikan kepada selainnya dari harta yang dimiliki olehnya. Dan semua kebaikan itulah seharusnya yang menyertainya tatkala anaknya meninggalkannya, tatkala istrinya meninggalkannya, tatkala suaminya meninggalkannya, tatkala semua orang lari darinya. Sendirian. Lampu udah ada, kipas angin udah ada, apalagi AC. Udah ditaruh oksigen, taruh namanya kayu yang lubang biar bisa menghirup udara dari bawah. Nah, tempat yang pengap gelap gulita sendiri. Sendirian. Mungkin keluarga yang mencintai dan kita cintai sudah tertawa di dalam sebelum sampai mereka di rumah. Lupa nasib kita di bawah. Lupa. Tidak ingat. Alhamdulillah. Ulama bahari ngumpulkan kita, ayo baca tahlil, ayo doakan sama-sama si fulan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 100 hari, naud dan seterusnya. Alhamdulillah masih diingat, masih dikenal. Tapi hanya sekedar itu kita dikenal. Selebihnya, wallah. Ada yang ingat orang tuanya yang sudah meninggal setiap hari, setiap waktu. Antum ingat orang tua yang sudah meninggal setiap hari? Antum ingat, antum bacakan mereka, kirimkan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Mereka kan hidup di dalam sana. Di dalam barisan mereka hidup. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita hidup di dunia mendapatkan kenikmatan. Begitupun sebaliknya. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqullah wa la tuqdu mautakum. Kalian yang hidup, bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Jangan ganggu orang yang sudah mati. Kenapa? Karena amal kalian itu disodorkan kepada mereka. Ya fulan ini amal anakmu, ya fulan ini amal suamimu, ya fulan ini amal istrimu, ya fulan ini amal keluargamu, ya fulan ini. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita lupa. Situlah tempat kenikmatan yang lebih besar, lebih agung, lebih mulia, lebih nikmat daripada dulu kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Karena di dunia yang merasakan hanya tubuh sebatas tubuh kita kebanyakan. Habis dari tubuh kita selesai. Kalau misalnya mereka merasakan roh, mereka merasakan jiwa, mereka merasakan untuk kenikmatan. Bukan hanya sekedar badani yang terbuat dari tanah kembali kepada tanah, tidak. Ruh jiwa yang ditiup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya ruh itu dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan pada diri Adam, jasad tubuh Adam yang terbuat dari tanah itu dari ruhku. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang terbikin dari tanah, tapi sesuatu yang mulia langsung dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada setiap malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah. Fad'ulahu sajidin. Bahkan Allah sudah mengingatkan kita dari hal tersebut. Kita hidup bukan karena untuk memakmurkan dunia dan hanya mengumpulkan harta. Ala lisani Rasulih Amin, al-Qaid melalui lisan Rasulnya, utusannya Nabi besar Muhammad Amin, seorang yang betul-betul telah menyampaikan amanat yang dititip kepada Tuhan yang Allah untuk umatnya, sehingga beliau sudah melaksanakan, menunaikan, menyampaikan semua tanggung jawab yang Allah berikan. Dan Rasulullah ketika beliau hidup di Hajjatul Wada, beliau mengatakan kepada sahabat, beliau ceritakan yang akan terjadi sampai hari kiamat sampai setelahnya. Setelah itu beliau mengatakan, ala fashhadu hal ballagtu. Apakah kalian menyaksikan aku sudah menyampaikan semuanya, kata Rasulullah. Beliau sebut
sebut, semua beliau sebut. Apa yang akan terjadi setelahnya beliau sudah sebut. Dan beliau sudah sampaikan semua amanat dari Tuhan ya Allah. Ada ayat yang mana beliau bersabda menyatakan ma uhya ilayya, tidak diwahyukan terhadapku. Allah tidak memerintahkan aku anijma'il mal maupun minat tajirin untuk aku mengumpulkan harta yang Muhammad dan dia bilang kau termasuk dari kelompok orang-orang tajir. Ulusnya banyak. Nah, Allah tidak mewahyukan aku untuk mengumpulkan itu, untuk mengumpulkan harta, untuk menjadi orang yang paling kaya lah. Ya, bukan berarti kita tidak boleh punya harta, enggak. Tapi tujuan hidup kita bukan karena harta, menjadi orang kaya raya, tidak. Walakin tetapi sabbih isma rabbik. Sabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dan mengucapkan puji terhadap Tuhanmu Allah. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Tuhan Allah, segala puji bagi. Hati-hati, selalu ingat, selalu kontak, selalu merasa dilihat, diawasi oleh Tuhan Allah. Wa kun minas sajidin. Dan jadilah kau termasuk dari kelompok orang-orang yang selalu sujud. Bukan hanya dalam sholat, bukan hanya di masjid, bukan hanya di mushola, bukan hanya di surau mangga, bukan hanya di majlis. Dimanapun kau berada, engkau jadilah termasuk kelompok orang-orang yang sujud. Mata selalu sujud, telinga sujud, lisan sujud, hati jiwa sujud terhadap Tuhan yang Allah. Karena Allah tidak hanya ada di masjid, musala, surau mangga, Allah ada di mana-mana. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sujud, artinya selalu menyembah Tuhan yang Allah. Kalau hati sudah sujud, semua sujud. Dan kalau hati sudah sujud, tidak akan pernah hati itu bangkit dari sujud sampai kapan? Sampai kapanpun. Kalau hati sudah sujud, maka tujuan kita sujud agar hati kita, jiwa kita ikut bersamanya sujud. Kalau sudah sujud, insya Allah tidak akan pernah bangkit dari sujud. Selalu sujud dimanapun dia berada. Siapapun dia akan selalu sujud, karena sadar di atasnya mengawasinya. Dan semua yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapannya. Wa abu rabbak, dan